Nah, momen KC ini memang sengaja mau diredam ya oleh para pengkhianat ini, lawyer dan para pengkhianat ya alumni kita. Jadi saudara-saudara ini sekalian nih, saudara-saudara ya, kalau ada channel-channel yang menebar roh ketakutan ya, langsung diblok saja. Bukan cuma saja di unsubscribe, langsung blok aja. Nggak usah dikasih dah, nggak usah mikir dia makanya gimana, nggak usah ya, langsung diblok aja, di unsubscribe, di report aja rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan ya tentang bagaimana kubu-kubu ya antara kubu Saifuddin Ibrahim dengan kubu tengah ya, terus kubu Pauzang. Bahkan Pauzang ya menyerukan gerakan unsubscribe ya. Wah, ini sudah parah sekali nih ya di kekristenan ini. Hanya satu orang KC yang menghina Islam, mereka bela mati-matian, dan pada akhirnya merekalah yang berkelahi sesama mereka sendiri. Saya senang sekali tentang hal ini kaum muslimin ya. Jadi biarkan saja mereka tuh berkelahi-kelahi ya, berkelahi dan menjadikan berkah bagi kita ya. Kita dapatkan videonya, lalu banyak pembangunan tempat ibadah umat Islam ataupun tempat-tempat umum ya, fasilitas umat Islam dapat terbangun dengan channel-channel yang kita buat ya insyaallah. Ini kaum muslimin usah risau, nonton video yang saya buat, nantinya pun akan mendapatkan pahala yang akan mengalir sampai ke liang lahat. Karena ya sudah saya dari awal mula saya janjikan ya bahwasanya penonton yang subscribe maupun yang tidak subscribe video saya ini ya, video yang saya buat itu penghasilannya saya wakafkan ke tempat-tempat ibadah dan anak yatim piatu serta orang-orang yang tidak mampu, dan insyaallah pahala akan mengalir sampai ke liang lahat. Jadi antum-antum semua jangan risau, jangan khawatir, pahala tetap antum akan dapatkan. Karena bukan untuk memperkaya diri bagi diri saya, dan juga bukan untuk mencari terkenal untuk diri saya dengan membuat video-video ini. Terima kasih kaum muslimin. Mari kita saksikan mereka tengah adu tinju. Aye. Senang. Demikian kaum muslimin. Saya bilang, wahai, kenapa Anda sebut uang sama panggung? Ya ternyata Pak, apa yang statement dari kubu-kubu siapa ini Pak, yang Paul Chang ini sebenarnya hanya perlu klarifikasi Pak. Pertama, Pak Saifuddin masuk sengaja ke ke channelnya Paul Chang, di situ ya diskusi aja baik-baik kan Pak. Apa sih, kita ini kan seiman kan Pak, apalagi beliau pendeta. Tapi menurut saya Pak Jelaskan apa permasalahannya. Bentar, Pak Jase. Iya, silakan Pak. Kalau gitu di belakang layar saja Pak. Jadi tidak ada, jadi jangan suatu permasalahan dijadikan topik. Jadi kalau ada hal-hal yang sepertinya konfidensial, itu harusnya di belakang layar saja. Makanya saya tidak pernah mau menyinggung kiri kanan Pak. Saya tetap konsisten. Soalnya pandangan saya ya, itu kalau ada sesuatu yang konfidensial, itu kalau sudah dibawa ke media sosial, ke room ya, itu akan menjadikan semua sudut pandang akan berbeda. Perspektif satu manusia dengan manusia yang lain pasti berbeda, dan perbedaan itu akan menimbulkan semakin besar itu konflik Pak. Karena apa? Masing-masing sudah punya pendukung itu, saya tidak mau menilai itu positif atau negatif, tapi mereka sudah punya pendukung yang saya bilang ini kayak mata gelap ya, saya boleh garis bawahi ya, pendukung yang tidak berpikir secara, kalau mungkin Pak JLT boleh berpikir secara objektif ya,
Tapi saya melihat ini semakin lama, panggung daripada room-room ini, itu mereka menciptakan suatu gerombolan atau yang pengikut kental tanpa mau berpikir secara sehat. Ya, jadi kalau mereka suka melakukan sesuatu, ya, tak itu Bapak Saifuddin atau tetangga saya di sebelah, saya tidak mau sebut namanya, ya, atau dia seperti membuka, dia punya karakter, ya, seperti mengumbar karakter asli, ya. Jadi saya tidak mau melihat siapa kayak ustadz, kayak ulama, kayak pastor, kayak atau pendeta, kayak, tapi setuju juga dia menunjukkan karakter asli pada orang-orang banyak. Ajang tidak, saya setia ikut Pak Hendro, tapi kalau kebenaran Pak, saya nggak mau dibelokkan Pak. Ya, hati-hati loh, hati-hati hukum sosial loh Pak Hendro. Betul. Ya, kita tidak bicara hukum, Tuhan tidak pernah menghukum, ya Pak ya. Ya, tidak ada, Tuhan tidak pernah menghukum. Tapi hati-hati Pak Hendro. Hati-hati Pak Hendro, jangan sampai, saya sudah bilang kemarin ke Pak, ini hati-hati keluarga Pak Saifuddin Ibrahim, kan saya bilang Pak kemarin, hati-hati, ya. MKC tidak tahu apa yang terjadi Pak, di Zoom Bapak ini, di Zoomnya Pak Ulcang, di Zoom yang lain-lain. Satu lagi kesalahan fatal dari Pak Ibrahim kemarin waktu kompres. Sekarang untuk merilai semua kompresnya Pak Ibrahim harus izin beliau. Wah ini kan sudah, aduh apalagi gimana keterbukaan, nggak bisa Pak Saifuddin Ibrahim. Ini sudah zaman Pak CLT, saya tidak meminta izin Pak. Saya tidak meminta izin. Bukan, Pak Saifuddin ada mengatakan Pak. Oh, setiap ya Pak, kan ada Pak Saifuddin mengatakan begitu. Jadi sekarang saya lihat YouTuber tidak ada yang merilai Pak, tidak ada. Ya kan? Ya. Bagaimana kita mau, di sinilah yang saya bilang Pak. Ini kan dana ini perlu loh Pak Hendro. Yes. Ya. Dana ini perlu Pak. Ya. Jadi sekarang kita ini, apalagi saya ini orang Batak Pak. Di sini yang diadu kan orang Batak ini sekarang ini. Kebetulan lawyernya orang Batak. Membawa sara Pak. Di sini jangan membawa sara Pak. Jadi bawa sara kan Pak. Di sini yang saya nggak suka. Terakhir ya, buka strike ya, yang konferensi pers ya. Nah di situ waktu itu istrinya Pak Saifuddin Ibrahim langsung ambil alih yang mengatakan, oh saya bingung dengan saat ini yang dengan Pak Muhammad KC. Loh kalau dulu donatur itu bahkan tidak mau dikasih tahu. Bukan di situ letaknya. Jadi saya semakin mengerucut, saya lihat ini makin mengerucut. Apa di mana masalahnya? Ya. Prediksi saya sudah dari kemarin-kemarin sudah makin mengerucut. Kenapa rupanya dengan transparansi? Ya bukan berarti transparansi yang dimaksudkan bukan memberitahu sumbangan si Anu sekian, sumbangan si Anu sekian, bukan begitu. Terbukti Polinaris Darmawan juga tidak dituliskan kok siapa penyumbang-penyumbang. Cuman dikasih tahu oh sudah terkumpul sekian. Ya kan, dengan pengeluaran mungkin ya ada lah, tapi orang nggak terlalu ngeh dengan itu. Tapi kan kita lihat, oh angka saldo sekian, programnya yang akan dilakukan ini, mempersiapkan apa sarung untuk orang-orang di penjara, gitu kan. Jadi orang yang donatur itu merasa apa ya, senang gitu loh. Bukan kita ada yang menginginkan untuk terpampang namanya kok, enggak, bukan itu artiannya. Nah di sini kan udah salah pemahaman ya, ada terjadi salah paham, tapi yang menjadi masalah tidak bisa komunikasi gitu loh. Akhirnya ini Pak Muhammad KC ini kasihan gitu. Tidak bisa dipungkiri dalam penanganan Pak Muhammad KC perlu uang, perlu Pak Saifuddin Ibrahim dulu juga sudah pengalaman dengan itu, dan tidak bisa dipungkiri banyak kok donatur. Saya tahu, saya kenal sebagian. Kan gitu. Nah, jadi ini kalau Pak SI terus gengsi lah bisa dikatakan ya, tidak mau membuka komunikasi, yang akan korban adalah Pak Muhammad KC. Jadi bagaimana caranya untuk melunakkan hati Pak SI ini biar inilah toh Pak Taujang tidak pernah sekalipun mendiskreditkan Pak Saifuddin Ibrahim. Betul. Setuju. Nah, selalu mempercayai. Bahkan di Zoom ada berkata, saya jadi nyesal menyumbang. Jangan nyesal, sumbang aja.
saya panjer terus. Kenapa saya ingatkan terus, walaupun kita hari ini mau cerita lainnya, tetapi kita panteng terus karena momen KC ini memang sengaja mau diredam ya oleh para pengkhianat ini, lawyer dan para pengkhianat ya alumni kita. Jadi saudara-saudara ini sekalian nih, saudara-saudara ya, kalau ada channel-channel yang menebar roh ketakutan ya, langsung diblok saja, bukan cuma saja di unsubscribe, langsung blok aja. Nggak usah dikasih dah, nggak usah mikir dia makanya gimana, nggak usah ya, langsung diblok aja, di unsubscribe, di report aja rame-rame ya, iya, langsung di report rame-rame. Mau channel mau biarpun teman kita sendiri pun begitu dia menebarkan roh ketakutan, langsung di unsubscribe ya, langsung di report rame-rame ya, apalagi yang sampai memberikan peluang untuk para pengkhianat ini ya, saudara nggak usah deh. Kenapa? Karena nanti orang-orang ini akan menularkan kemana-mana ya, menimbulkan membuat kita jadi takut lagi, nanti jadi separuh hati lagi, kita udah mau jalan ya, momentum itu ada hilang. Kita di kaum muslimin ya. Bagi saya sangat luar biasa klik ya, saya lucu gitu, tapi saya senang dengan mereka beradu tumbuk ya, beradu tinju itu senang ya, menjadi keberkahan bagi kita umat muslim ya. Di samping menjadi hiburan bagi kita umat muslim ya, menggantikan Sri Mulat yang sudah tidak ada, dan juga kita juga dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah, walaupun mungkin tidak seberapa ya, walaupun hanyalah sedikit, tapi setidak-tidaknya kita dapat berbuat untuk agama kita, yakni Islam yang diridhai oleh Allah, dan kita dapat membantu pembangunan masjid yang dimana masjid-masjid itu akan berdiri ya untuk tempat ibadah, di mana masjid itu nanti dipakai beribadah, lalu kita pun akan mendapatkan pahala dari menonton, dari mensyiarkan video-video ini ya, dan nanti pun pahala itu akan saya hadiahkan untuk akhi ukhti ya. Terima kasih untuk akhi ukhti yang ada di Hong Kong, ada di Brunei, ada di Taiwan ya, ada di Singapura, dan ada yang di Amerika Serikat. Terima kasih wahai para hamba Allah, antum sudah membantu kami yang ada di Indonesia untuk ikut peran serta membantu membangun tempat-tempat ibadah umat Islam. Terima kasih saya ucapkan, semoga para hamba Allah yang ada di Amerika Allah senantiasa merahmati, senantiasa Allah jaga dari segala fitnah, dan Allah pun jauhkan dari segala bala, dan Allah murahkan dari segala urusannya, dan Allah imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang akhi ukhti usahakan di sana ya, insyaallah. Dan saya pun ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kaum muslimin yang ada di Indonesia ya. Terima kasih akhi Nganu dan pokoknya akhi ukhti yang lain, Masya Allah. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala kehinaan, dan semoga Allah pun senantiasa menjaga kita dari segala fitnah-fitnah yang datangnya dari kaum kafir. Jadi apa yang kita usahakan ini semoga Allah ridha, dan semoga Allah imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang kita usahakan, dan Allah pun kumpulkan kita kelak di naungan aras Allah itu ya, di bawah naungan aras Allah itu, saling kita berpelukan, saling bergembira ya, saling memberikan syafaat, saling memberikan pembelaan di hadapan Allah kelak insyaallah ya. Terima kasih sekali lagi untuk akhi ukhti yang sudah menonton, yang ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di Brunei, ada di Amerika, dan ada juga di Taiwan, yang ada di Hong Kong ya. Dan terima kasih juga, oh ya lupa, ada satu lagi, ada beberapa negara yang nonton video saya ini, hamba Allah dari Australia. Terima kasih ya, terima kasih atas peran sertanya mendukung channel saya, Masya Allah, dan yang baru subscribe, Masya Allah, terima kasih ya. Semoga Allah merahmati antum semua wahai para hamba Allah akhi ukhti. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.